dengan analisis rasionalisme, karena memang ini adalah mata kuliah filsafat, ya, lebih ke filosofinya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah share makalah Word-nya di PDF-nya di grup. Kalau nanti ada hal-hal yang memang tidak tercatatkan di PPT ini, nanti bisa didalami via makalah di PDF. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba sebentar. Saya coba menyampaikan pendahuluannya seperti dituliskan dalam PPT ini, bahwa pesatnya perkembangan industri keuangan syariah itu memerlukan produk-produk yang inovatif, yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, sehingga permintaan terhadap produk keuangan itu tetap bisa meningkat dan juga tetap selaras dengan prinsip-prinsip keislaman. Meningkatnya jumlah lembaga keuangan berbasis syariah diperkirakan akan terus bertambah. Kemudian pada akad di perbankan syariah ditemukan beberapa istilah baru yang disebut hybrid contract atau akad yang ganda, ya, atau akad murokab gitu. Apa itu hybrid contract? Adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah atau perikatan yang meliputi dua akad atau lebih, di mana semua akibat hukum dari akad-akad campuran itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan, jadi tidak dipisahkan gitu ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu memiliki kekuatan yang saling berkait dan mengikat. Kemudian multi akad dalam ekonomi syariah merupakan konsep yang penting dan menunjang dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konsep akad yang disebut dengan hybrid contract itu, ini ada peluang pemerintah Indonesia pada khususnya memanfaatkan momentum itu, diantaranya dengan melalui fatwa yang dikembangkan di Indonesia. Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan di masa sekarang, konsep dan topik hybrid contract kembali mengemuka dan menjadi teori dan konsep yang tak terelakkan. Karena dalam beberapa transaksi perbankan terlihat bahwa ada penerapan hybrid contract tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjut. Pernyataan larangan multi akad nih, kita sering mendengar bahwa tidak boleh ada larangan multi akad. Pernyataan larangan multi akad masih patut didiskusikan lebih lanjut untuk memahamkan kembali masyarakat dan beberapa stakeholder perbankan syariah. Sebab aturan normatif yang berkaitan dengan ekonomi atau muamalah bersifat prinsipil atau sifatnya dasar, sehingga tidak logis diberi pembatasan. Jadi filosofinya memang prinsipnya kan boleh, ya. Sehingga saya coba mencantumkan kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadul dalilun ala tahrimiha, bahwa prinsip berakad itu bermuamalah itu sehingga asalnya kan boleh, sehingga tidak bisa dilarang begitu saja, apalagi kaitan dengan multi akad. Kalau memang akad-akadnya itu secara syar'i itu sudah boleh gitu ya. Kemudian metodologi yang ingin saya sampaikan, yang saya buat dalam penulisan makalah ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jadi coba mendefinisikan beberapa akad-akad, kemudian mendeskripsikan juga filosofi yang terkandung dalam akad-akad tersebut. Kemudian data yang digunakan adalah melalui sumber-sumber fatwa dan artikel lain yang menunjang atau yang relevan. Nah, ini coba saya
lanjut ke pembahasan bahwa hybrid kontrak seperti Bapak Ibu ketahui, mungkin sudah mafhum, adalah akad al-muraqabah, al-uqud al-muraqabah. Kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih. Sehingga semua akibat hukum, akad-akad yang terhimpun, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan. Jadi seperti yang tadi dibicarakan di pendahuluan, itu memang hybrid kontrak ini tidak bisa dipisahkan satu persatu. Gitu. Karena memang digandengkan atau diramu sedemikian hingga untuk memenuhi kebutuhan yang yang mendesak begini. Tujuan hybrid kontrak itu diantaranya untuk menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas secara fleksibilitas dalam bisnis syariah, baik bagi lembaga keuangan maupun individu, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, ini yang jadi dipertebalnya adalah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, akad hybrid kontrak yang ya sederhananya kita ketahui, saya coba sajikan ada 4. Satu, tentang mudharabah mustarokah, ya, yaitu fatwa nomor 50 tahun 2006. Asalnya kan mudharabah ya, yaitu penyertaan modal dari mudharib atau dari si mudharib untuk menyertakan modalnya dengan kerjasama investasi. Kemudian ada yang melaksanakan juga melakukan pekerjaannya. Tapi di mudharabah musyarakah ini ada yang berbeda. Nanti coba kita bahas di analisis. Kedua adalah tentang musyarakah mutanakisuh. Itu ada syirkah atau kerjasama yang sepadan, tapi berakhir dengan kepemilikan salah satu atau ada pengurangan salah satu dari hak milik yang hasil kerjasama tersebut. Selanjutnya, ketiga yang saya sajikan coba itu adalah al-musyarakah muntahiyah bitamlik. Musyarakah muntahiyah bitamlik, MMQ ya. Kalau MMQ musyarakah muntahiyah mutanakisah, tapi ini al-musyarakah muntahiyah bitamlik. Jadi ada syirkah yang berujung kepada kepemilikan gitu. Keempat adalah al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, ini sewa yang berujung kepada kepemilikan. Ini 4 akad ini yang coba saya sajikan dalam hybrid kontrak melalui analisis rasionalisme. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa saya memilih rasionalisme pendekatannya? Rasionalisme itu kalau coba kita melihat filsafat, bahwa ada quote yang bagus, ketika kita berpikir maka kita ada, gitu ya. Jadi artinya ketika apapun yang ada di dunia ini coba kita ragukan begitu. Kenapa masih diragukan? Karena kan kebenaran menurut filsafat itu kan relatif. Gitu. Jadi dengan rasionalisme ini malah temukan terjadi ketidaksesuaian dengan keinginan yang ada begitu, maka itu perlu ada penyesuaian, perlu dilakukan apakah ini akan itu sesuai atau tidak, memenuhi syariat atau tidak. Nah, ini menggunakan analisis rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis ada aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui pembuktian, ya, logika dan analisis terhadap fakta. Jadi kalaupun di Al-Quran menyebutkan bahwa harus menunaikan akad, nah akad ini perlu diempiriskan begitu. Meskipun diperintah di agama itu memang harus ditunaikan, maka
akad-akad ini memang harus relevan dengan kondisi yang kekinian atau kontemporer. Rasionalisme berarti cara berpikir yang mengutamakan pemakaian akal manusia. Hasil yang ingin dicapai, satu, kemudahan, bahwa akad hybrid kontrak itu atau akad yang dibuat dalam hybrid kontrak itu harus memudahkan ya, prinsip berakad itu. Ya, wajar kalau misalkan banyak nasabah atau masyarakat yang menyebutkan antara bank syariah dengan konvensional itu sama, karena memang dari segi kemudahan mungkin. Hari ini senyatanya bahwa konvensional itu memang lebih mudah gitu ya, akses keuangannya lebih mudah, gitu, pelayanannya juga lebih dekat begitu. Tapi malah sebaliknya, syariah itu justru syariah itu malah agak sulit begitu. Pak Luki, mohon maaf Pak Luki, suaranya. Halo Pak Luki. Pak Luki, suaranya bocor. Oke, itu prinsip pertama adalah kemudahan yang ingin dicapai oleh rasionalisme. Yang kedua adalah fleksibilitas. Fleksibilitas itu biasanya menyangkut ruang dan waktu ya, ruang dan waktu. Bagaimana hari ini misalkan akad yang ada di syariah itu harus bisa menjangkau terhadap ekonomi yang sifatnya mikro misalkan. Sementara kan di mikro itu tidak ada kolateral ya atau jaminan. Rata-rata kan tidak punya jaminan, tapi hanya punya itikat atau keberanian untuk mencoba kerjasama dengan syariah. Nah di sini kadang akad-akad yang ada di bahkan mekanisme yang ada di syariat itu, di bank syariah itu tidak mencapai ke situ. Nah, maka dengan rasionalisme ini tujuannya adalah bagaimana akad yang dibuat itu harus fleksibel, gitu ya, harus fleksibel. Kalau misalkan dengan akad biasa itu tidak bisa, maka harus menggunakan akad yang kedua atau yang ketiga atau bahkan digabungkan 3 akad itu harus. Itu prinsip rasionalisme yang ingin dicapai. Ya. Yang ketiga adalah kemanfaatannya. Tentu bahwa apapun yang dibuat oleh produk fatwa atau produk akad yang ada itu harus ada kemanfaatan terutama untuk para pihak gitu ya. Para pihak sehingga tidak ada namanya produk yang gagal gitu ya, gagal ataupun tidak populer gitu. Karena mungkin dilihat dari kemanfaatannya. Memang sih produk perbankan itu atau melalui fatwa itu atas dasar usulan dari beberapa LKS atau BPRS ya begitu. Tapi senyatanya produk itu kadang tidak relevan atau tidak memenuhi unsur kemanfaatan di masyarakat. Ya, banyak yang terjadi hari ini misalkan akad salam kan sudah jarang di perbankan itu jarang ada. Yang lebih banyak itu kan murabahah sudah jarang, murabahah sama mungkin ijaroh ya, IMBT-nya gitu. Nah, oleh karenanya maka rasionalisme ini mendorong bahwa kemanfaatan atas akad-akad yang dibuat itu harus memang betul dirasakan dan tersampaikan luas ke masyarakat terutama di umat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba menganalisis rasionalismenya terhadap yang 4 akad itu. Pertama, yang akad mudharabah. Akad awalnya adalah pembiayaan mudharabah. Kita ketahui bahwa mudharabah itu semacam penyertaan modal dari mudharib terhadap si pengelola. Misalkan kita menyimpan modal di perbankan, maka bank itu semacam mudharibnya atau si pengelolanya. Kita selaku si sohibul mal. Gitu. Jadi memang di mudharabah ini jarang dilakukan karena memang ada kerentanan begitu ya. Menurut fatwa bahwa mudharabah itu ada akad kerjasama usaha antara 2 pihak
ya. Kemudian salah satu pihak menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Nah, di sini ketika ada keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan, tetapi kalau ada resiko-resiko yang tidak bisa ditoleransi itu kembali ke si pemilik modal. Nah, di sini yang menyebabkan adanya seolah-olah keengganan pihak LKS ya, ataupun si pemegang modal untuk pembiayaan dengan skema mudharabah. Nah, coba kita lihat ya hybrid kontraknya. Fatwa nomor 50 tentang mudharabah musyarakah. Itu bentuk akad mudharabah di mana pengelola menyertakan modal dalam kerjasama investasi tersebut. Analisisnya adalah, coba saya lihat, dalam konteks penggunaan norma akad mudharabah musyarakah dalam transaksi, maaf, bentar. Ini agak penting untuk memastikan bahwa akad yang dibentuk dan disepakati harus mengandung unsur kemudahan. Jadi memang asalnya mudharabah itu sebelah gitu ya, antara si pengelola dengan si pemilik modal. Nah, dengan musyarakah ini, maka si pengelola juga bisa menyertakan modalnya. Sehingga nanti hasilnya itu bukan hanya dibagi secara seimbang, tapi nanti ada hak milik si pengelola yang menyertakan modalnya juga gitu ya. Jadi bukan hanya jadi ini lebih dekat atau sangat beririsan dengan musyarakah itu sendiri gitu ya. Ongkoh mudharabah bahasa Sundana, tapi ada musyarakahnya. Mungkin dalam kenyataannya, dalam tataran prakteknya si pengelola itu ingin juga bahwa dia selaku pengelola melihat bahwa ada keuntungan yang besar, maka dia pun harus menyertakan modalnya begitu, sehingga nanti porsi nisbahnya itu lebih setara, lebih sepadan begitu. Tinimbang dia hanya mengelola saja. Maka dia mencoba dalam hybrid kontrak ini mencoba juga menyertakan modalnya, mengikut sertakan modalnya. Sehingga nanti ini akan menjurus atau mengarah terhadap musyarakah yang murni gitu. Asalnya mudharabah gitu ya, asalnya tidak punya modal, dia hanya mengelola, tapi lambat laun menjadi punya modal, tahun kedua, tahun ketiga menjadi punya modal, maka dia itu boleh menggunakan akad mudharabah musyarakah gitu. Jadi secara normatifnya bahwa ketika dia awalnya hanya mengelola saja, kemudian dia punya keuntungan di tahun kedua, tahun ketiga itu, kemudian juga dia bisa mencampurkan modalnya di usaha itu gitu. Ini yang menjadi fleksibilitasnya gitu ya, dan kemanfaatannya, sehingga nanti antara si pengelola dengan si pemilik modal itu sama setara kan gitu ya, dari sisi hak dan kewajibannya. Dalam norma fatwa yang disebutkan, terlihat jelas bahwa keberadaan akad harus memberikan manfaat yang lebih besar. Ini mengindikasikan bahwa akad atau modifikasi akad seharusnya memberikan nilai tambah yang kemanfaatan yang berakad terhadap yang berakad. Gitu. Seperti tadi asalnya yang sepihak ya, si pemilik modal saja, kemudian nanti jadi nambah kemanfaatan, jadi si pengelola pun bisa merasakan si keuntungan dari itu, meskipun porsinya mungkin berbeda ya, karena kan dari modal awalnya adalah mudharabah, jadi asalnya si pengelola saja, kemudian menjadi pemilik modal yang sama lah, setara gitu. Nah, kemudian coba saya analisis yang kedua adalah akad yang musyarakah. Akad pertamanya adalah akad musyarakah. Seperti kita ketahui, akad musyarakah itu perkongsian antara dua modal ya, baik modal itu pengelolaan atau modal tunai keuangan begitu. Ini berdasarkan fatwa nomor 8 tahun 2000. Akad musyarakah pembiayaan berdasarkan akad bekerjasama antar dua pihak atau lebih suatu
untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi, baik itu uang ataupun barang gitu ya, modal, dengan nanti resikonya dibagi sepadan gitu. Nah, kalau saya coba analisis dari sisi rasionalisme, dari hybrid kontraknya adalah musyarakah mutanakisoh, di mana nanti ada perkongsian, tetapi salah satu si pemilik modalnya itu dia berkurang gitu ya, berkurang MMQ itu. Contoh misalkan saya kerjasama dengan bank misalkan 1 miliar gitu. Kemudian kita menggarap properti, tapi lambat laun properti itu ingin saya kuasai gitu. Maka secara perlahan hak si perbankan itu kita kurangi dengan mengangsur kan gitu ya, dengan membayar. Gitu. Jadi di situ sudah ada janji dulu, gitu. Sudah ada janji dulu. Ketika misalkan perbankan itu jadi kerjasama dengan kita dengan sisi permodalan, membuat sebuah properti, tapi karena memang dari awalnya janji kita itu ingin memiliki salah satu, maka saya ada beban lebih untuk mengangsur kepada bank. Gitu. Itulah musyarakah mutanakisoh. Jadi sehingga nanti kepemilikan bank atas properti itu semakin lama semakin berkurang. Misalkan plafon misalkan 30 tahun, maka dalam 30 tahun itu si kepemilikan properti atau kepemilikan modal bank dalam properti itu akan berkurang. Karena dari keuntungan yang kita dapat, misalkan saya itu memberikan angsuran lebih atau pembayaran lebih gitu kan, atas beban atau beban kerjasama yang memang kita sudah sepakati. Itulah akad musyarakah mutanakisoh. Nah, kenapa demikian menjadi hybrid kontrak? Mungkin ya dibutuhkan bahwa ketika musyarakah itu kita kan belum tahu bahwa kedepannya itu kita akan seolah-olah tertarik dengan bisnis yang kita lakukan ya gitu. Hari ini misalkan kita tidak punya modal, tapi ternyata setelah kita punya modal, atau kita menjadi hanya melaksanakan saja, atau kita hanya sebagai sharing setengah saja, kan lambat laun bisa saja itu menjadi ketertarikan bagi seseorang untuk berinvestasi. Maka oleh karenanya hybrid kontrak ini memberikan jalur cepat atau kata kunci sehingga salah satu pihak dari musyarakah itu bisa memiliki terhadap hasil kerjasama yang yang dilakukan begitu. Maka muncullah musyarakah mutanakisoh. Ini semata-mata saya coba dilihat dari analisisnya, semata-mata ingin menjawab dari kebutuhan salah satu pihak gitu, untuk memiliki atau mengoptimalkan kemanfaatan dari hasil kerjasama itu. Selanjutnya adalah ketiga, analisis rasionalisme. Yang ketiga adalah di musyarakah. Akad awalnya adalah musyarakah, kemudian dia bergeser ke musyarakah muntahiyah bitamlik. Gitu. Bagaimana akad musyarakah muntahiyah bitamlik ini adalah kemudian salah satu akad yang mengalihkan hisohnya atau mengalihkan modalnya kepada syarik yang lain secara sekaligus sesuai dengan janji wa'ad. Jadi dia syirkah dulu, kemudian ujung-ujungnya nanti harus berakhir kepemilikan gitu. Kalau tadi itu dicicil, ya diangsur, kalau tadi itu yang kalau yang ini itu musyarakah mutanakisoh dengan cara diangsur, tapi kalau ini musyarakah muntahiyah bitamlik, dia kerjasama dalam suatu proyek, misalkan dalam suatu kegiatan, dia selesai dulu kerjasamanya. Nah, setelah selesai dulu kerjasamanya, maka ada janji pengalihan aset, tentu dengan kesepakatan tertentu begitu. Kalau tadi pengalihan asetnya itu mengurangi yang lain, mengurangi pihak lain atau mitra lain dengan diangsur gitu ya. Tapi kalau ini musyarakah muntahiyah bitamlik itu dia selesaikan dulu syirkahnya, kemudian nanti di akhir masa perjanjian ada janji untuk mengalihkan aset ke salah satu pihak. Nah, ini juga mungkin atas dasar bahwa kemanfaatan kerjasama ini
Ya, asal mulanya misalkan seperti ini. Asal mulanya misalkan perbankan itu tidak tidak percaya dengan nasabahnya. Tapi lambat laun dia setelah misalkan nasabahnya terlihat menyertakan modal atau sharing modal gitu ya. Kemudian dilakukanlah pekerjaan. Nah, ujung-ujungnya setelah jadi misalkan barulah misalkan si perbankan itu mengalihkan asetnya. Nah, tentu harus ada kesepakatan dulu, ada janji dulu. Ini yang menjadi pembeda. Begitu. Analisis yang dalam konteks kerjasama, terkadang kerjasama dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak dan kemudian disepakati oleh pihak lainnya. Jadi memang asalnya si salah satu itu mengutarakan keinginannya, tapi memang disepakati oleh pihak lain yang ingin kerjasama. Gitu. Hal ini tercermin dalam situasi di mana salah satu pihak menginginkan kepemilikan atas aset yang dihasilkan dari kerjasama. Dan keinginan ini diwujudkan dalam bentuk janji. Jadi ada janji dulu gitu ya. Ada janji dulu, baru kemudian musyarakah. Gitu. Misalnya dalam akad musyarakah mutanakisah terjadi kerjasama antara bank dan nasabah untuk memiliki rumah secara bersama. Dengan opsi bagi nasabah untuk memiliki sepenuhnya rumah tersebut setelah melunasi porsi kepemilikan bank. Jadi dilunasi dulu kan gitu kepemilikan banknya, baru dia. Nah dari situlah mungkin ada penunaian janji itu. Terakhir adalah akad ijaro. Akad ijaro seperti kita ketahui bahwa ini adalah sewa ya, hak guna manfaat. Gitu. Kemudian di hybrid kontraknya atau bergeser kepada ijaroh muntahiyah bitamlik. Asalnya hanya sewa saja, tapi berakhir dengan kepemilikan gitu ya, di Fatwa nomor 27 tahun 2002. Nah ini juga berdasarkan kebutuhan ya. Bahkan hari ini mungkin banyak dilakukan oleh perbankan, terutama dalam kepemilikan properti begitu. Jadi seolah-olah sewa dulu, akadnya akan ijaroh dulu. Kemudian nanti berakhir dengan kepemilikan itu baik dengan jual beli ataupun dengan hibah gitu. Rata-rata dengan jual beli kan hasil diskusi dengan waktu itu dengan Pak Hidayat lebih baik dengan berakhir dengan jual beli itu antara pihak bank dengan si nasabah. Nah ini adalah kaitan dengan 4 akad yang coba saya sajikan di kesempatan kali ini. Sehingga kesimpulannya bahwa dari analisis yang coba saya lihat dari beberapa akad itu, transaksi multi akad atau hybrid kontrak ini merupakan bentuk ijtihad ya. Ijtihad Dewan Fatwa, dalam hal ini Fatwa DSN MUI, agar transaksi dapat adaptasi. Jadi diadaptasikan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan biasanya dengan permintaan begitu. Kemudian aplikatif itu bisa dilakukan di era modern hari ini. Kemudian bersesuaian dengan fikih. Tentu bahwa akad ini harus juga bersesuaian dengan fikih. Semua akad-akad yang hybrid kontrak ini secara nyata dan jelas ada fatwanya sehingga tidak main-main. Mampu dirasionalisasi gitu ya. Mampu diukur oleh akal atau akal manusia, keinginan manusia dengan kebutuhan masa kini tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Beberapa akad dalam hybrid kontrak secara rasional memang berubah serta dibuat untuk menghadirkan kemanfaatan yang lebih luas serta fleksibilitas dalam bisnis syariah, baik lembaga atau individu. Hybrid kontrak yang coba dikemukakan A1 mudharabah menjadi mudharabah musyarakah. Yang kedua dari musyarakah menjadi musyarakah mutanakisah atau musyarakah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga adalah akad ijaroh menjadi akad ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT. Itulah mungkin kesimpulan yang saya